بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتصلح النفاحات. وصلى الله وسلم على سيد السادات والقدوة القادات محمد بن عبد الله خير محلق في الأرض والسماوات وعلى آله معادن الحكمة وعمل الأمة منفضل الرحمات وأصحابه نجوم الاحتدام وصب الاقتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد محاط به علم الله ومدد كلمة الله تامات. أما بعد، أيها الآباء أمهات إخوان والأخوان مستمعين والمستمعات حاضرين والحاضرات رحمن ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan perintah Allah salat zuhur berjamaah. Setelahnya kita duduk di dalam majlis ta'lim mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencoba untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai bersabar, yang pandai bertakwa, pandai menjalankan setiap perintah Allah dan menjauh segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'azara hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan di dalam membahas kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail mata'allah bi'ala hayati, di dalam pembahasan tentang masalah ilmu, amal, sifat wara', sifat takut dan sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan bab ilmu, fasal yang ke-6 di dalam fi hatha ala su'al ulama amilin istizada minal ilmi ala dawam. Di dalam pembahasan tentang bertanya kepada para ulama dan senantiasa menambahkan ilmu di dalam setiap saat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di dunia ini. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar di dalam membahas tentang bertanya dengan ulama. Sekarang melanjutkan di dalam pembahasan istizada, senantiasa menambahkan ilmu dalam kehidupan kita setiap saat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan wa qur rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan ya Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dengan sosok yang paling sempurna makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam huluknya, jasadnya Rasulullah sangat sempurna. Wahalgan, dalam akhlaknya, kepribadian Rasulullah pun sangat sempurna. Paling sempurna makhluk yang Allah ciptakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan basyarun laka basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlaknya, ilmunya, keberaniannya, semua sifat sangat sempurna ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ilmunya. Sumber ilmu itu ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun sumber ilmu, kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, tapi tetap Allah perintahkan kepada Nabi untuk supaya Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk menambahkan ilmunya. Ini memberikan isyarat kepada kita orang, Nabi yang sangat sempurna dalam ilmunya, tetap Allah perintahkan kepada Nabi untuk supaya Nabi meminta kepada Allah menambahkan ilmu. Allah tidak perintahkan Nabi meminta harta, kedudukan dan yang lain-lainnya. Tapi yang hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita adalah untuk menambahkan ilmu. Amaruhu bi talab ziyadah min ilmi. Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan ilmu. Idh huwa asyraful khisal wa arfal khilal. Karena ilmu merupakan paling mulianya bagian yang dimiliki oleh manusia, paling tingginya kedudukan yang akan bisa dimiliki oleh manusia. Wala yuhibbu illa dzukranir rijal. Tidak ada orang yang menyukai ilmu kecuali mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemuliaan. Wala yakrahu illa syufaha wa amdar. Dan tidaklah seorang tidak menyukai ilmu kecuali mereka pun adalah orang-orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak senang dengan ilmu itu adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyukai ilmu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal kamal alladhi yanbaghi li talab al-mazid minhu. Ilmu adalah kesempurnaan yang selayaknya seorang selalu meminta kesempurnaan itu. Sudah sempurna nih ilmu. Kalau sudah sempurna sesuatu itu biasanya sudah, kecuali ilmu. Kecuali ilmu yang selalu dimintakan untuk ditambahkan. Wal kanzul ladzi la yastaghna anhu. Ilmu adalah harta karun yang tidak akan pernah merasa puas di dalam kepemilikan ilmu tersebut. Wa kana min du'a sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku dari apa yang kau beritahukan kepadaku. Ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ya Allah, berikan aku ilmu yang bisa memberikan manfaat untukku. Wazidni ilman. Dan ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sehingga ulama menambahkan wa ilman wazidni ilman wal khair. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan kebaikan untukku. Selalu minta. Ilmu yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan kecuali Allah yang memberikan ilmu kepada kita orang. Yang memberikan ilmu apa maksudnya? Yang memberikan taufik untuk bisa kita mendapatkan ilmu itu. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah, keinginan untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak Allah berikan taufik, kemampuan untuk dia bisa melangkahkan kaki dia duduk di dalam majelis ilmu. Dan berapa banyak orang yang sudah duduk di dalam majelis ilmu, tapi Allah tutup hatinya, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu yang dia miliki. Sudah duduk majlis, sudah dengarkan ilmu, tapi Allah tutup hatinya. Sehingga apa? Ilmu yang sampai kepada dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Tidak Allah berikan keberkahan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Rasulullah, Allah manfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berikan manfaat kepadaku dengan ilmu yang kau berikan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan berikan aku ilmu yang memberikan manfaat untukku. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah. Bukan ilmu yang menjadikan kita lebih sombong. Ilmu yang menjadikan kita lebih bisa memandang rendah orang lain, dah. Ilmu yang gampang menyalahkan orang lain, dah. Bukan ilmu itu. Hati-hati ikhwan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sering kita perhatikan orang-orang ketika mendapatkan ilmu bukan menjadikan dia justru dekat sama Allah,
tapi justru na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dengan ilmu itu menjadikan kesombongan, menjadikan hasud, sehingga gampang memandang rendah orang lain. Tidak seperti itu. Tidak. Kita tidak inginkan ilmu yang seperti itu. Yang kita inginkan ilmu yang berkah, ilmu yang kita dapatkan itu yang bisa memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu ilmu yang kita dapatkan. Minta Allah kepada Allah ilmu yang bagaimana, yang bisa memberikan manfaat kepada kita, sebagaimana doanya Rasulullah SAW. Karena banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak menjadikan keberkahan ilmu dalam diri dia. Banyak orang yang hafizul Quran, alim, mutakallim, pandai berbicara dengan ilmunya tersebut, tapi tidak menjadikan dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyhur, terkenal dia, tapi lagi mata indallah, tidak ada harga di sisi Allah. Makanya Allah yarham Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau sering mengatakan, wa kamu kaminar rajul masyhur indan nas lagi mata indallah. Berapa banyak beliau katakan orang-orang terkenal, alim, terkenal di antara manusia, walakin lagi mata indallah, tapi tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Tidak berharga di sisi Allah sama sekali. Na'udzubillah. Apa yang menyebabkannya? Apa ilmunya? Enggak. Keberkahan ilmu tidak ada, manfaat ilmu tidak ada. Yang dikatakan oleh ulama yang Allah inginkan dengan ulama yang punya sifat takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim, yang memiliki keberkahan di dalam ilmunya, yang menjadikan dia tunduk, takut, patuh kepada Allah. Kalau dia punya ilmu tapi tidak menjadikan dia menjadi orang yang takut kepada Allah, tidak menjadikan orang yang tunduk, patuh kepada Allah, maka ilmu yang seperti itu bukan ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Fal mu'min, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menganjurkan kita untuk senantiasa menambah ilmu. Apa kata Rasulullah? Riwayat hadis yang riwayatkan akhrajah Imam Tabrani dalam kitab Awsat hadis, wa Abu Nuaim dalam kitab Hilyah hadis, min hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata alayya yaumun lasdadu fihi ilman yugarribuni ilallah fala burika li fi tuli sams dalikal yaum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ata alayya yaumun, jika datang satu hari kepadaku, lasdadu fihi ilman, tidak menambahkan aku ilmu yang bagaimana? Yugarribuni ilallah azza wajalla, ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah. Tidak menambahkan ilmu yang menjadikan aku dekat sama Allah. Fala burika li fi tuli syams dzalikal yaum. Maka Rasulullah katakan, tidak ada keberkahan pada hari itu, terbit matahari pada hari itu, tidak ada keberkahan untukku. Tidak ada. Bayangkan setiap hari menambahkan ilmu. Kita orang ini kalau sudah duduk majlis ta'lim, rajin duduk majlis taklim, sudah ngaso diri kita beda dengan orang lain, sudah. Nah, ada apa ketika kita merasa diri kita beda tuh, ada apa? Ini ada kan. Kita punya pondok Rubat Tarim Hadramut Yaman. Pondok tersebut melarang kita untuk buat organisasi alumni. Nah, tidak boleh. Alumni tidak boleh. Beliau buat wadah organisasi untuk alumni Pondok Rubat, tidak boleh oleh guru-guru kita. Apa alasannya? Dia tanyakan, ketika kita tanyakan kenapa Habib tidak boleh, apa tujuan inti untuk buat itu? Untuk membedakan inti dengan orang lain, untuk menspesialkan inti dengan orang lain. Hah? Apa tujuan inti? Kita orang diam. Apa tujuan inti? Apa seperti itu diajarkan di sini? Untuk membedakan inti dengan orang lain, menspesialkan inti dengan orang lain. Karena inti satu wadah alumni seperti itu. Jadikan inti seperti itu. Masya Allah. Ilmu tidak seperti itu.
Ilmu itu menjadikan engkau lebih tahu siapa diri engkau di hadapan Allah. Ilmu yang menjadikan engkau tidak ada spesialnya di mata Allah, tidak ada spesialnya di mata manusia. Nah, ilmu yang tidak menjadikan kau merasa kau berbeda dengan orang lain, dah. Bukan ilmu itu yang diajarkan oleh guru-guru kita orang. Bayangkan sampai seperti itu. Mau kumpul baca kitab, mengambil manfaat, menambahkan ilmu, silakan. Tapi kalau kumpul untuk liajli fulan, mutakharid fulan, keluaran dari ini, dari itu, nah. Jangan sampai kalian kumpul seperti itu. Mereka tidak memberikan satu jalan celah pun untuk kita mendapatkan ilmu yang tidak berkah. Itu guru kita orang. Dan itu tarbiyah, didikan dari guru-guru kita orang. Kenapa? Mengharapkan hanya keberkahan. Inti punya ilmu, manfaatkan ilmu untuk orang lain. Gunakan manfaat inti, habiskan waktu inti, habiskan waktu inti yang diberikan oleh Allah di dalam dunia ini untuk di dalam kebaikan. Manfaatkan ilmu itu. Nanti harapan kita dikumpulkan nanti kelak yaumul qiyamah, bukan di dunia. Bukan tempat ngumpul di dunia ini katanya. Nah, nanti di akhirat dikumpulkan kita orang. Amar Rasulullah, ama ulama salihin, ama ajdad, ama guru-guru kita orang. Hampir seperti itunya, ikhwan. Mereka orang mengharapkan ilmu yang berkah. Makanya fal mu'min aqil la bid fadil kullama izdada ilman izdada talaban wa ta'atusan. Orang yang mukmin, yang berakal, yang punya hati bersih, setiap bertambah ilmu akan senantiasa bertambah keinginan untuk menambah ilmu, akan senantiasa kehausan untuk menambahkan ilmu. Mukmin yang berakal merasa kurang. Makanya kalau kita duduk dalam majelis ilmu, ya Allah, alangkah jauhnya diri kita. Duduk dalam majelis ilmu, ya Allah, alangkah bodohnya kita. Mukmin yang seperti itu yang berakal. Makanya baca kitab-kitab yang menjadikan kita lebih takut kepada Allah, yang menyadarkan diri kita ini bahwasanya kita ini bukan di posisi benar, ternyata posisi salah. Seperti kitab-kitab yang bagus, seperti kitab Al-Ihya Imam Ghazali. Bayangkan di dalam kitab Al-Ihya itu yang menjadikan kita, dalam kitab Ihya itu satu contoh kata Habib Ali Jufri. Jika kita berbuat, ada dua teman kita, ada seorang si A dan si B. Si A ini kita selalu berbuat baik sama si A. Si B gak pernah berbuat baik kita orang. Dengan si A ini terus senantiasa kita berbuat baik. Suatu saat si A dan si B ini berbuat jahat kepada kita. Pertanyaannya, mana yang lebih sakit hati kita? Terhadap si A atau si B? Kenapa? Maka kata Imam Ghazali, kalau rasa sakit kita lebih kepada si A dibanding si B, maka setiap kebaikan yang kita lakukan kepada si A tidak ikhlas, riya. Kenapa? Karena setiap kita melakukan kebaikan kepada dia, kita merasa harapan dia pun akan berbuat baik kepada kita. Faham? Sampai sedetil itu pun beliau memberikan nasihat kepada kita, sehingga ketika kita berbuat baik kepada orang seakan-akan kita ini sudah benar. Tapi ternyata tidak benar, masih posisi salah kita berbuat baik itu. Kenapa? Karena tujuan kita berbuat baik kepada si fulan itu tidak tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sisi dunia yang kita harapkan si fulan pun akan berbuat baik kepada kita. Dari mana kita pahami? Ilmu duduk dalam majlis yang menjadikan kita punya sifat takut kepada Allah. Mana? Masya Allah. Wa fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashba'ul mu'min min khair yashma'u hatta yakunu muntahal jannah. Kata Rasulullah, la yashba', tidak akan pernah merasa puas seorang mukmin dari kebaikan yang dia dengar sampai di ujungnya adalah surga. Artinya sampai dia mati tetap belajar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man humani la yashba'an. Man humum fil ilmi la yashba' wa man hum fid dunya la yashba'. Ada dua kelompok orang kata Rasulullah yang tidak akan pernah puas dalam kehidupan. Siapa? Man humun fil ilmi. Wong yang belajar ilmu tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia miliki.
Dia akan tetap belajar, dia akan tetap belajar. Orang yang alim, yang berilmu. Mukmin agil, mukmin yang berakal. Ketika dia mendapatkan ilmu, merasa kurang, belajar lagi, merasa kurang. Terus. Yang kedua, wong manhumun mitfi dunia. Wong yang selalu mencari dunia. Wong yang selalu mencari dunia. Tidak akan pernah puas dengan dunia yang dia miliki tersebut. Kurang terus kurang. Ya Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Qala Sayyidina Imam Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu, innal arifin billah la yazalu yatalhafuna wa yutalibu mazid walau nalu ma nalu wa utu ma utu. Orang arif billah, orang yang sangat mengenal Allah, mereka itu akan senantiasa selalu dan selalu mencari ilmu. Walau nalu ma nalu, walaupun mereka dapatkan apa yang sudah mereka inginkan. Wa utu ma utu, walaupun mereka sudah diberikan apa yang mereka inginkan, tetap mereka akan selalu haus di dalam mendapatkan ilmu. Wa absaruhum tamihali ma yatanaha wa la yahatu bihi ma baqiya dunya. Keinginan mereka, pandangan mereka, hasrat mereka selalu menginginkan ilmu. Sampai kapan? Sampai selagi mereka hidup di dunia. Bal sayyirruhum wa tashmirruhum fi talabil maqsud, dan mereka akan selalu mencari ilmu. Wa hadza la yatanahata fil akhirah dal jaza, dan ini tidak akan pernah mereka rasakan kekurangan sampai mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan, qul law kana al-bahru midadan kalimatir rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatur rabbi wa law ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Katakan ya Muhammad, laukan al-bahru midada kalimati, walaupun seandainya lautan luas ini menjadikan tinta daripada kalimat Rabbi untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka akan habis tinta ini di dalam memaknai ayat-ayat Quran, syariat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Akan habis ini tinta karena sangat luasnya ilmu. Walau ji'na bimithli madad, walaupun didatangkan lagi seluruh lautan-lautan yang ada di dunia ini untuk menjadi tinta menulis ilmu yang Allah turunkan, selalu kurang. Bayangkan saking luasnya ilmu. Makanya penting kita untuk mendapatkan ilmu. Makanya ada suatu cerita di dalam riwayat Sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Abi Darda wa baina Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abi Darda dan baina Salman al-Farisi. Disebutkan dalam kitab Nawawi di dalam kitab Tahdzibul Asma, karena Abu Darda sakana Syam, Abu Darda tinggal di Syam. Salman fakataba ila Salman, negeri Syam, negeri yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Lalu tulis Abu Darda nulis surat kepada Salman al-Farisi, amma ba'du, di dalam surat itu, wa inna Allah qad arzaqani ba'daka malan wa waladan. Ya Salman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadaku setelah engkau dengan harta dan anak yang sangat banyak. Wa nazaltu ardul muqaddasah, dan Allah memberikan kepadaku rezeki aku ditinggalkan di tempat negeri yang sangat suci. Negeri Syam, dikatakan. Itu Palestina itu, dikatakan. Ada. Tulis ini, tulis surat amo dulunya Salman al-Farisi. Dibalas oleh Salman al-Farisi. Salam alaik amma ba'du. Fa innaka katabta ilayya, kau tadi nulis kepadaku, memberikan kabar kepadaku, innallaha razaqaka malan wa waladan, sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada engkau anak dan harta. Fa'lam, ketahuilah, anal khair, sesungguhnya kebaikan, laisa bi kasratil mal wal walad, bukan dengan banyaknya harta dan banyaknya anak, bukan. Walakinal khair, akan tetapi kebaikan, ayyuktar hilmuka wa yanfaka ilmuka, adalah yang bisa paling banyaknya ilmu engkau, akhlak engkau, dan paling manfaatnya ilmu engkau. Itu kebaikan. Jika kau bisa memberikan manfaat yang banyak dengan ilmumu, itu kebaikan untuk kau. Wa katabta ilayya annaka bi ardil muqaddasah, dan kau tulis kepadaku surat bahwasanya kau di tempat tinggal di negeri yang suci. Wa alam, ketahuilah,
wa innal arda la tugaddisu ahad. Sesungguhnya bumi tidak akan pernah mensucikan seseorang. Wa inna ma yugaddisu kullu insani amalu. Sesungguhnya mensucikan seorang itu adalah amal yang dia lakukan. Itu yang akan mensucikan kita. Nak tinggal di mana be gitu. Walaupun mereka tinggal di Mekah, Madinah, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan kita tinggal di Palembang, tempat biasa be, bukan berarti kita tidak bisa suci di mata Allah. Karena bumi tidak mensucikan seorang. Amal dimanapun, siapapun kita, tak kita berpangkat ataupun berpangkat, kita terkenal atau tidak terkenal, kita dihormatin wong atau tidak dihormatin orang, kita dimuliakan atau tidak, kita ni ada Allah. Siapa yang mulia di mata Allah? Beramal. Laqad sadaqa Salman Al-Farisi fa inna ilma. Benar apa yang dikatakan Salman Al-Farisi, kata ulama. Ilma mirathun nabawi. Karena ilmu adalah pewaris Nabi. Yatawarsul auliya ulama wal khiyar. Yang Allah wariskan kepada para ulama, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta wal mal ghadir warahi. Harta kedudukan akan hilang. Dilun za'ilun wa halul ha'ilun. Harta yang akan menjadi bayang-bayang di dunia maupun kelak nanti di akhirat, yang tidak akan menjadikan yang akan selalu mencegah kita di dalam kebaikan. Wa la yaftakhiru bi dharru muru'atil wal akhirah. Dan tidak ada orang-orang yang memuliakan harta dan kedudukan kecuali adalah orang-orang yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dikatakan. Wa qad warada anad dunya yallahu man yuhibbu wa man yuhib. Karena dunia ini Allah akan berikan kepada orang yang diinginkan dan orang yang tidak diinginkan oleh Allah. Wala yu'ti ilma illa man yuhibbu minal abrar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kecuali ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Illa man yuhibbu minal abrar. Kecuali orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang baik. Sebagaimana dalam satu hadis, innallaha qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagi rezeki-rezeki untuk kalian. Wa innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wal man la yuhib. Dan Allah akan memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah akan bagikan dunia ini. Wala yu'ti din, tapi Allah tidak akan berikan agama ini illa liman kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Faman a'atallahu din, dan orang yang diberikan oleh Allah agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan dia tunduk takut kepada Allah, faqad ahabbahu, maka orang itu adalah orang yang telah dicintai oleh Allah. Jadi orang yang duduk majlis memahami agamanya Allah, ketika majlis menjadikan kita merasa takut sama Allah, ketika majlis kita menjadi orang yang punya banyak dosa, orang yang merasa jauh dari Allah, sedikit ilmu, orang yang hina. Ingat, itu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kecuali mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam hidup kita ini kita habiskan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dekat kepada mereka, orang-orang yang bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita senantiasa merasa hina di mata Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita lebih semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita tidak gampang untuk menyalahkan orang lain, ilmu yang menjadikan kita lebih berbakti kepada orang tua kita, ilmu yang menjadikan kita lebih mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan untuk kita selalu, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita dari kaum muslimat, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah punya hak terhadap kita, atau orang-orang yang pernah kita zalimi atau menzalimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fil khair wal fil afiyah. Sebelum kita tutup di dalam doa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanya?
Tidak ada? Kita tetap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin, hadzal mursalin, syaratal hal, malaikatal muqarrabin. Allahumma 'allimna bi'ilmi wa zidna bihilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada ma'akum wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.